alam nyata dan alam goib. Mungkin kan kasat seperti mata. kasat mata. Makanya dia juga menjadi penguasa bangsa-bangsa goib itu sendiri. Itu di alas purba. Jadi bangsa-bangsa gaib itu tunduk dan patuh kepada cahaya itu sendiri yang jelmaan dari satu Palonaya Genggong itu tadi. Oh. Kalau bahasa kita apa ya? Makom. Iya. Dia punya keahlian sabdapan, berarti jago berbahasa. Naya Genggong, ya mungkin apa saya nggak tahu. Tapi kan di dalam arti itu kan ada artinya. Iya, iya. Nah, ini saya mau tanya, ini tadi kan Simbah udah ngomong di channel. Iya, iya. Sabda Palon Naya Genggong itu hanya gelar. Berarti gelar itu harus mempunyai makna. Oh iya, iya. Kan gitu kan. Makna-makna itu berarti yang mencerminkan si diri beliau ini, si Sabda Palon Naya Genggong. Kira-kira arti Sabda Palon Naya Genggong berarti itu Sabda Palon Naya Genggong 4. Sabdo Palon Naya Genggong. Berarti 4 orang kan? Berarti kan 4 kata itu. Iya. Sabda Palon Naya Genggong. Kan gitu. Saya pengen mengetahui ada nggak maknanya gitu, no? Sabda Palon. Sabdo Palon dan Naya Genggong yang tadi disampaikan oleh Mbak Bipayana tadi. Iya. Ada, Mas Wisnu. Ya. Sabdo Palon Naya Genggong kan, sabdo kan artinya seseorang yang memberikan masukan atau ajaran. Sabdo, seseorang yang memberikan masukan atau ajaran. Kelasnya guru lah ya. Kelasnya guru. Ya, ajaran sih banyak sekali, luas sekali yang namanya ajaran dan masukan. Nah, palon itu artinya kan pengancing atau pengunci kebenaran. Pengunci atau pengancing. Oke, ya, terus seperti itu. Dan naya adalah dari bahasa ini ya, nayaka. Nayaka, apa artinya nayaka? Nayaka itu artinya abdi raja. Nayaka berarti kayak hanacara ya. Iya, nayaka itu berarti aslinya itu abdi raja. Sedangkan genggong itu artinya mengulang-ulang kata-kata atau mengulang-ulang suara. Seperti itu. Genggong berarti genggong itu mengulang-ulangkan bahasa. Mengulang-ulang bahasa. Mungkin Mbak Dipa salah minum kopi. Minum kopi diingatin lagi, diingatin kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu salah. Nah, tadi kembali kepada si Sabda. Si Sabda itu tadi memberikan seorang petuah atau guru mengajarin masukan yang pantas dia penasehat di kerajaan. Jadi Sabda itu seorang penasehat. Berarti ini gelar ini sangat dipakai sesuai dengan gelarnya dia di dalam kerajaan pemerintah. Betul seperti itu. Jadi Prabunya Salat tetap terus diingatkan dengan tadi naya pengunci palon yang pengunci ya. Pengunci kebenaran. Jadi kalau umpama si Prabu itu salah berbuat,
dinasihati, terus diomongin dengan genggong itu tadi untuk mengingatkan kebenaran. Ya. Dan terus tetap mengguru walaupun dia raja, walaupun dia siapa, terus dia akan mengguruin atau bahasanya menasehati. Iya. Makanya yang namanya Naya Genggong itu kan seorang abdi yang selalu mengingatkan rajanya dengan secara terus menerus. Itu ada artinya berulang-ulang, terus menerus dia menasehati raja. Nggak bosan-bosan. Iya. Itu seperti itu. Berarti kalau bahasa kerennya sekarang ajudan lah. Kira-kira ajudan cara Asisten lah. asisten. Asisten. Itu besar salah. Itu asisten. Berarti ya karena benar gini. Seorang pemimpin wajib ada pendamping, yaitu untuk mengingatkan. Nah, seperti itu. Contoh, presiden pasti ada yang mengingatnya, Pak Wakil Presiden, kan begitu. Semua harus ada penasehat. Di bawah Wakil Presiden ada lagi Watimpres, nah begitu, penasehat lagi. Jadi harus ada juru-juru penasehat, bukan juru ini ya, jurusan Sinawang. Itu mah kondektur. Iya, sama ya kan, supir sama kondektur sama kan? Kan begitu kira-kira. Iya, jadi kalau supirnya salah tetap kan diingatkan si kondektur kan. Weh, Pak sopir salah, arahnya ke kiri, bukan kan gitu. Ya. Berarti ini di dalam hal ini berarti ini bangsanya nih, saya mesti nah, cenderung dia termasuk bangsa jin kah? Karena apa katanya 500 tahun lagi kembali. Nah, iya. Kan gitu. Bahasanya kan serem. Oke. Di dalam ini ada Naya, Sabda Palon, Naya Genggong, saya udah paham maksudnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Kiseno. Selain dia rasa sakit hati, sang rajanya atau majikannya atau tuannya ditundukkan dengan kalah peperangan, ada nggak rasa sakit hati yang lain kira-kira Kiseno? Ya, karena mereka merasa kecewa dan sakit hati. Karena sudah disampaikan oleh Badrikayana tadi bahwa Sabda Palon Naya Genggong itu adalah manusia yang sakti mandraguna, itu bisa manjing ajur-ajur, bisa mencala putra mencala putri. Ya, dia bisa jadi apa saja apa yang dikehendaki. Dengan rasa kecewanya itu, maka dia pun lenyap atau menghilang, tapi merupakan suatu cahaya. Caranya memecah gitu. Nah, artinya dia itu, ya itu dengan kesaktiannya dia. Kayak dulu kayak saya ngeliat di film itu, Situ Jenar berubah jadi cacing, kan gitu kan. Tapi kan Situ Jenar kan bangsa manusia, ya, tapi tadi ini merubah menjadi cahaya, berarti kan berubah jadi nur ya kan. Oke. Setelah dia merubah apa namanya ya, kekecewaan dia tuh ada unsur lain nggak selain runtuhnya Majapahit? Ada unsur lain. Setelah dia merubah wujud hilangnya jasad itu jadi cahaya, artinya dia kan sudah pindah alam, ya, alam nyata dan alam goib, kan Kasat seperti itu. mata. Kasat mata. Makanya dia juga menjadi penguasa bangsa-bangsa goib itu sendiri. Itu di alas purba. Jadi bangsa-bangsa gaib itu tunduk dan patuh kepada cahaya itu sendiri yang jelmaan dari Sabda Palon Naya Genggong itu tadi.
Oh, begitu. Di alas pura dia itu jadi penguasa bangsa-bangsa tadi. Menurut cerita seperti itu. Dan yang Kiseno ketahui atau Kiseno pernah dengar dari cerita-cerita orang-orang dahulu seperti itu. Iya kan sekarang ini kan konon cerita banyak kerajaan-kerajaan gaib. Ya, gitu kan. Ada di Alas Purwo. Satu lagi hutan apa? Dan yang terkenal angker itu Alas Roban kan begitu kan. Maksud lagi Lawang Sewu kan gitu kan. Berarti ini kerajaan-kerajaan yang dibangun kira-kira Alas Purwo ini pusatnya, Alas Roban ini cabangnya kan kira-kira begitu ya. Nah, oke, jadi bangsa Dedemit atau bangsa halus semua ini tunduk dengan namanya si Sabda Balus. Berarti ya banyak orang kejawen yang memakai ilmu tingkat tinggi. Sabda Palon Naya Genggong, nenek moyangnya tanah Jawa. Yang punya kesaktian yang ini. Cara Mbah Dwi ngomong, demit orang bulit setan sudah tidak doyan. Tapi ya mungkin masih kebanyakan ya mohon maaf para spiritual mungkin Kiseno Mbak Diva yang masih mengagungkan atau mengidolakan sosok Sabda Palon Naya Genggong dan kedikjayaan Prabu Brawijaya yang kelima. Iya. Setahu saya itu Brawijaya yang kelima itu sakti. Tiada duanya saktinya. Tapi sakti tetap juga mati. Oke, jadi ini si Sabda Palon Naya Genggong mendiamin Alas Purwo. Iya. Alas Purwo sampai sekarang terkenal dengan kewimitannya, keangkerannya. Di situ mau minta apa aja, katanya sih berhasil. Apa mau minta harta kah, atau minta kedikjayaan kah, atau mau jadi paranormal, spiritual, segala macam, katanya. Jadi di sana kerajaannya itu pintu gerbang kerajaan gaib itu ada katanya. Teman saya belum bisa meyakini ke arah sana, tapi desas-desusnya cerita-cerita kabar burung seperti itu. Oh iya. Ya, tapi kalau memang Alas Purwo atau si Sabda Palon Naya Genggong mendiamin Alas Purwo, ya benar. Pendapat saya jadinya dengan cerita ini. Ada tidaknya kerajaan itu saya juga nggak tahu, tapi Kiseno berbicara dia merubah dirinya menjadi cahaya lalu pergi ke arah timur, tepatnya di Alas Purwo. Di situ dia menjadi pemimpinnya bangsa Lelembur. Berarti kan dia mendirikan kerajaan. Kan begitu, otomatis apakah nyaya atau nggak, masa mendirikan gubuk itu nggak mungkin lah Pak ya, kan begitu. Dan dengan ceritanya dia akan kembali setelah 500 tahun. Oke, saya paham. Jadi cerita ini tidak mitos, tapi cerita ini nyata. Nah, Mbak Diva tadi menceritakan ada tahun-tahunnya, ada segala macam. Oke, ini saya sudah paham. Insya Allah besok yang akan datang nanti saya ingin mengupas wirid Hidayat Jati. Oke.